Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi, anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Katekese Online, belajar kitab suci dengan hati gembira. Bahan katekese kita atau bahan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah teks Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Sebelum lanjut, kita mau kasih tahu informasi penting. Begini, sebenarnya Injil Lukas itu adalah bagian pertama dari suatu buku yang terdiri atas 2 bagian atau 2 jilid. Nah, sementara bagian atau jilid yang kedua itu tulisan yang sekarang dikenal dengan Kisah Para Rasul. Nah, melalui buku 2 jilid ini, penulis, yaitu sebut saja Lukas, mau menunjukkan kisah asal-usul agama Kristen mulai dari kelahiran Yesus sampai tampilnya Paulus sebagai pewarta ulung di Roma sekitar tahun 60 Masehi. Kalau dalam Injil Lukas, itu ditunjukkanlah tentang Allah yang dalam Yesus Kristus penuh belas kasih mengunjungi umatnya yang pendosa. Maka dalam Kisah Para Rasul ditunjukkan contoh-contoh yang seharusnya diikuti jemaat dalam membangun iman kepada karya Allah dalam Yesus Kristus. Teks Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39, kalau diperhatikan, sana sebenarnya berkisah tentang perdebatan, yaitu perdebatan antara kaum Yahudi Ortodoks dan orang Kristen, baik yang berkebangsaan Yahudi ataupun Yunani, yang lebih modern dengan budaya yang beda sama sekali tentunya. Isi perdebatannya tentang puasa, yang bagi orang Yahudi umumnya dan juga orang Farisi itu sifatnya wajib, sebagai simbol kesedihan atas dosa yang telah menghancurkan kejayaan mereka sebagai bangsa besar dan pilihan Allah, dan juga sekaligus tanda penantian datangnya Mesias. Bahkan, kalau kita perhatikan, Yohanes Pembaptis dan para pengikutnya juga mentaatinya. Nah, persoalan itu atau perdebatan itu
ditunjukkan dalam teks kita berupa pertanyaan. Mengapa pengikut Yesus tidak menjalankan kewajiban puasa itu? Apakah itu berarti Yesus dan para muridnya menolak hukum dan adat istiadat setempat? Sementara, kalau kita perhatikan dalam tulisan Kisah Para Rasul, ternyata orang-orang Kristen perdana juga secara teratur, secara tertib, disiplin, berpuasa dan berdoa. Kalau demikian, tuduhan bahwa Yesus dan para pengikutnya anti hukum atau adat istiadat setempat jelas salah besar. Baiklah, saudara-saudariku, mari kita lihat dari sisi penulis Injil terkait dengan teks Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39 ini. Ternyata isinya itu bukan melulu bicara soal mengapa Yesus dan para pengikutnya tidak berpuasa. Ada yang jauh lebih penting mau disampaikan oleh penulis Injil atau oleh Lukas, yaitu kehadiran Yesus sebagai Mesias bukan untuk menjadi hakim yang menentukan benar salahnya praktek hukum, tetapi Mesias yang membawa belas kasih dan kerahiman Allah bagi orang-orang berdosa, atau juga bagi mereka yang sengaja dikondisikan tetap berdosa, mereka yang disingkirkan dengan alasan praktek hukum dan adat istiadat. Jadi sekarang jelas bagi kita, Lukas mau menegaskan bahwa kehidupan jemaat, orang-orang yang percaya, yang telah bersama dengan Tuhan Sang Mesias itu, Tuhan yang berbelas kasih dan maha rahim itu, bukankah sudah sepatutnya kalau hidupnya ditandai dengan kegembiraan? Seumpama para sahabat bersama mempelai laki-laki, dan bukan dalam kesedihan atau dalam keprihatinan yang disimbolkan dengan puasa. Karena itu, dalam tulisan Kisah Para Rasul pun, praktek puasa merupakan ungkapan permohonan kehadiran Roh Kudus, bukan tanda kesedihan atau duka. Maka, saudara-saudariku, perumpamaan anggur dan kantong anggur di ayat 36-39 mau mengatakan pesan demikian. Kehidupan Injili yang diajarkan Yesus adalah cara hidup yang sama sekali baru, yaitu hidup yang dalam sukacita oleh belas kasih dan kerahiman Allah yang menyertai. Bukan kehidupan dalam ketakutan dan kesedihan. Sekalipun dulunya ajaran tersebut disampaikan di tengah budaya Yahudi, tidak berarti iman kekristenan itu harus lebur dalam tradisi dan hukum yang ada. Ajaran iman memiliki implikasi, memiliki efek yang lebih luas daripada aturan dan prinsip-prinsip adat istiadat setempat. Lalu apa refleksinya untuk kita? Nah, begini kira-kira. Kita semua diajak melihat diri kita selama ini, mana yang lebih mempengaruhi cara hidup kita? Apakah iman dalam Yesus Kristus sebagai pemenuhan karya keselamatan Allah bagi dunia? Ataukah ketakutan pada berbagai larangan adat dan aturan? Saudara-saudari, dalam iman dan semangat Kristiani, hukum dan adat istiadat setempat bukan untuk dilanggar atau ditolak, tetapi harus dipahami dengan cara pandang baru sehingga martabat manusia dan rasa hormat pada Allah tetap dijunjung tinggi. Saudara-saudariku tercinta, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.